Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, selayaknya dan sepantasnya kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah karuniakan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sampai penghujung Ramadan, tidak disia-siakan kita memanfaatkan waktunya dan semuanya menjadi amal ibadah untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, janganlah kita membiarkan waktu hilang begitu saja, waktu berlalu tanpa kita gunakan kepada sesuatu yang bermanfaat dan kepada sesuatu yang berguna. Orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang bahagia di dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu hanya 24 jam. Tidak ada yang melebihi daripada 24 jam. Adakah seseorang di antara kita yang memiliki waktu 34 jam dalam sehari semalam? Tidak ada. Adakah di antara kita yang memiliki waktu dalam sehari semalamnya sampai 40 jam? Itu juga tidak ada. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua sebanyak 24 jam. Tidak ada yang lebih dari itu. Tetapi bagaimana di antara kita ada yang sukses, ada yang bahagia, ada yang gagal? Tergantung bagaimana kita mengisi waktu yang Allah siapkan kepada kita semua. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah siapkan dengan takaran yang sama. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Maka merugilah dengan sebenar-benar merugi kalau orang tersebut membiarkan waktunya hilang begitu saja. Waktu yang sudah kita lewatkan maka tidak akan terulang lagi. Walaupun harinya sama, jamnya sama, bahkan waktunya tidak jauh beda dengan minggu kemarin, pasti ada hikmah dan manfaat yang tidak sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Walaupun harinya sama, jamnya sama, di hari yang sama, di minggu yang sama, Allah memberikan keistimewaan kepada waktu tersebut tidak sama dan berbeda. Maka dari itu, ayo kita manfaatkan waktunya. Ayo jangan kita sia-siakan waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ayo tingkatkan ibadah salat kita. Ayo tingkatkan ibadah salat kita. Barangkali sebelum kita memasuki Ramadan, salat wajibnya ada rasa-rasa, ada rasa malas.
Bahkan pula mau menyempurnakan sholat sunnahnya, ada rasa malas di dalam diri. Masuk kepada bulan Ramadan, tingkatkan ibadah sholat kita, jangan sia-siakan waktu tersebut. Jangan sia-siakan bulan Ramadan yang ada di tengah-tengah kita. Waktu berlalu tidak akan terulang kembali. Kemudian yang kedua, tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita semampu kita untuk membacanya. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran yang kita baca saat ini akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran yang kita baca dan kita terus-menerus menekuninya akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa dan Al-Quran itu akan menolong seseorang? Puasa dan Al-Quran yang kita baca akan menolong seseorang di hari kiamat nantinya dengan cara meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata puasa, orang ini berpuasa menahan hawa nafsunya, menahan makan dan minum di siang hari. Pun demikian Al-Quran mengatakan minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang ini aku tahan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, orang ini rajin dan gemar membaca Al-Quran semasa hidupnya. Maka kedua-duanya minta izin kepada Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan kepada orang yang benar berpuasa dan benar membaca Al-Quran. Lalu Allah memberikan izin kepada keduanya Al-Quran dan puasa untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka berbahagialah ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah yang saat ini puasanya dengan kita jalankan dengan sempurna. Berbahagialah pula dengan kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang harus kita tingkatkan, sedekah kita. Keluarkan dan infakkan harta benda yang kita punya. Tidak usah menunggu nominal yang besar, tidak usah menunggu nominal yang luar biasa. Kita sedekahkan sebisa mungkin. Kita sedekahkan dan keluarkan semampu kita, dan tidak terpaksa dan mengeluarkan kita tidak ada unsur paksaan. Keluarkan semampu kita, melatih diri ini untuk bersedekah, untuk berinfak. Sesungguhnya harta benda yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan sedekah. Kita gunakan belikan sesuatu untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Kita siapkan di masjid. Sesungguhnya harta benda yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita infakkan, itu tidak akan sia-sia. Dan bahkan pula sedekah yang harta benda yang kita keluarkan akan menjaga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayo jangan lupa dalam diri ini untuk senantiasa menyerukan kebaikan, mengajak, memberikan contoh sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, jauhkan sesuatu yang negatif. Memberikan contoh kepada orang lain dengan ucapan kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Memberikan contoh kepada kebaikan merupakan salah satu sarana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada satu golongan, ada satu kumpulan yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan dalam firman Allah tadi? Yang dimaksudkan dengan kebaikan tersebut mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada hal
demikian manzilatun rafi'ah, memiliki kedudukan yang amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qurbatun 'azimah ila Allah, dan merupakan ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari pentingnya untuk kita berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, bersabda dalam sabdanya, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maka orang tersebut akan dapat pahala seperti halnya pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun oleh Allah dikurangi. Pun demikian orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengajak hal demikian akan dapat dosa seperti halnya dosa orang yang mengikutinya, sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah salat tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan yang mulia, di waktu yang begitu singkat ini, tingkatkan salat kita, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, tingkatkan sedekah kita khususnya di bulan Ramadan, dan memberikan contoh kepada orang lain dengan contoh yang baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kepada saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.